Salam Menit Katekesi. Saudara-saudari yang terkasih, kali ini kita akan sedikit melihat tentang Maria Bunda Allah. Doktrin Maria sebagai Bunda Allah, atau dalam bahasa lain sebagai Theotokos, dinyatakan gereja melalui Konsili Efesus tahun 431 dan ditegaskan kembali pada Konsili Kalsedon 451. Pengajaran ini diresmikan pada kedua konsili tersebut. Namun bukan berarti bahwa sebelum tahun 431, Bunda Maria belum disebut sebagai Bunda Allah, dan gereja baru menobatkan Maria sebagai Bunda Allah pada tahun 431. Kepercayaan gereja akan peran Maria sebagai Bunda Allah dan Hawa yang baru sudah berakar sejak abad awal. Nestorius. Keberadaan Konsili Efesus yang mengajarkan Theotokos adalah untuk menolak pengajaran sesat dari Nestorius. Nestorius hanya mengakui Maria sebagai ibu kemanusiaan Yesus, tetapi bukan ibu Yesus sebagai Tuhan. Sebab menurut Nestorius, yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia yang di dalamnya Tuhan tinggal, dan bukan Tuhan sendiri yang sungguh menjelma menjadi manusia. Penekanan dogma. Perlu diketahui bahwa dasar dari dogma Maria Bunda Allah adalah karena Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah Allah. Maka Maria disebut Bunda Allah. Lukas bab 1 ayat 43. Logikanya, jika Yesus Kristus adalah sungguh Allah, maka tidak bisa tidak Maria ibunya adalah sungguh Bunda Allah. Jadi Maria disebut Bunda Allah semata-mata karena Yesus putranya yang adalah Allah. Landasan biblis. Dengan menjawab ya atas rencana Allah, Maria membuat rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan. Kolose 1 ayat 26 terwujud. Rencana keselamatan Allah telah dinubuatkan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Matius 1 ayat 23. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Dalam Injil Lukas, Elizabeth menyebut Maria sebagai Ibu Tuhanku. Lukas 1 ayat 43. Bunda Allah menurut Konsili Vatikan II dan menurut dokumen-dokumen magisterium kontemporer. Dogma Maria Bunda Allah kembali ditegaskan oleh Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium bab 8. Di sana ditemukan 12 kali gelar Bunda Allah. Bunda Allah dilihat perannya dalam misteri Kristus dan misteri gereja. Ia menerima kabar gembira dari malaikat untuk menjadi Bunda Yesus penebus, melahirkan dan membesarkan Yesus. Lumen Gentium 55-59. Sebagai Bunda Allah, ia menjadi pola teladan gereja, yakni di dalam iman, kasih, harapan, dan persatuan sempurna dengan Kristus. Lumen Gentium nomor 60-65. Maria Bunda Allah dalam ensiklik Redemptoris Mater. Pengajaran Paus dalam ensiklik Redemptoris Mater yang mengikuti alur doktrin Konsili Vatikan II tentang Maria dalam Lumen Gentium bab 8 ditulis Maria dalam Misteri Kristus nomor 7-24. Dan Bunda Allah pada pusat gereja yang dalam perjalanan nomor 25-38 dan mediasi keibuan Maria nomor 38-50. Maria Bunda Allah dalam Rosarium Virginis Mariae. Yohanes Paulus II mengatakan bahwa dalam Rosario termasuk jenis penghormatan Bunda Allah yang menurut Konsili Vatikan II, bila si ibu dihormati, maka sang putra pun dikenal, dikasihi, dan dimuliakan sebagaimana mestinya. Nomor 4.
Lewat doa Rosario, Sang Perawan Maria masih menunjukkan keprihatinan kebundaannya terhadap gereja. Maria Bunda Allah dalam Deus Caritas Est dan Sacramentum Caritatis. Dalam ensiklik pertamanya, Paus Benediktus ke-16 tidak menyebut Maria sebagai Bunda Allah, tetapi sebagai Ibu Tuhan nomor 41. Dan ibu dari semua orang percaya, nomor 42. Sebutan pertama mengacu kepada sebutan Elizabeth kepada Bunda Maria. Dalam anjuran Apostolik Sacramentum Caritatis, Paus menyapa Maria sebagai Bunda Allah, gelar yang diproklamasikan dalam Konsili Efesus tahun 431. Bandingkan nomor 33. Paus Benediktus ke-16 dalam anjuran Apostolik Sacramentum Caritatis menghadirkan Bunda Allah, Maria, dalam konteks Ekaristi. Ia menegaskan bahwa ketika kita menghampiri tubuh dan darah Kristus dalam perayaan liturgi, kita juga mengarahkan diri kepada Maria yang dengan setia sempurna menerima kurban Kristus bagi seluruh gereja. Demikianlah penjelasan singkat tentang Maria Bunda Allah. Salam.